Jordan's qualification hopes are hanging by a thread as they think passing and they're through here and Whittan bends it again. Marcelino tucks it. Disappointing debut. Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI sudah disetujui oleh DPR RI. Wah, sudah diketok, mereka diterima ya dalam rapat ya. Dan semua fraksi, 9 fraksi itu setuju. Kita sudah mulai naik kelas. Nah, tapi kan kembali mempertahankan naik kelas itu tidak mudah. Apalagi bulan Februari ini sudah dekat, persiapannya harus maksimal. Dan tentu saya minta dukungan dari Ibu, ya, di mana banyak diaspora kita ingin bergabung. Akhirnya ketok palu. DPR sahkan berkas 2 calon striker naturalisasi anyar Timnas Indonesia. Ula Romani. Striker FC Utrecht, Ula Romani digadang kuat menjadi calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia berikutnya. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan kalau proses naturalisasi Ula Romani masih dalam tahap konsultasi. Ya, saya formalnya belum dapatkan dari PSSI dan Pak Erik. Kemarin Pak Erik menyampaikan, Ula akan diproses dan kemarin sudah bicara ke saya dan kita akan konsultasi, kata Dito di Kemenpora. Lantas, Dito Aryo Tejo belum memberikan kepastian terkait jadwal proses naturalisasi Ula Romani itu. Sebelumnya, proses naturalisasi Ula Romani juga sempat disinggung oleh anggota Komisi 13 DPR RI, Jamaluddin Idam. Jamaluddin Idam membocorkan kalau Ula Romani akan dinaturalisasi setelah Kevin Dix. Ya, saya rasa kita punya Ula Romani. Dia ini striker yang cukup mumpuni dan bisa jadi harapan timnas dalam waktu dekat ya, kata Jamal dikutip dari Kompas TV, Senin 4 November 2024. Ula Romani diketahui memiliki darah Indonesia. Pesepak bola berusia 24 tahun itu mewarisi darah Indonesia dari sisi ibunya. Ian Maatsen. Pemain dengan nama lengkap Ian Itten Maatsen ini lahir di Vlaardingen, Belanda, pada 10 Maret 2002. Kendati lahir dan besar di Belanda, ia punya darah campuran. Mengalir di tubuh Maatsen darah Indonesia Suriname. Darah Indonesia didapatkannya dari sang ibu yang berasal dari Jawa. Sepak bola sudah ditekuni oleh Maatsen sejak berusia 7 tahun dengan bergabung ke Akademi Feyenoord. Namun ia akhirnya keluar setelah dianggap punya postur tubuh yang kecil. Setelah itu ia sempat bergabung ke tim junior Sparta Rotterdam dan PSV Eindhoven. Maatsen lalu pindah ke Chelsea pada 2018. Di level internasional, Ian Maatsen sudah timnas Belanda kelompok umur dari U15 hingga U21. Pencapaian terbaiknya bersama Belanda kelompok umur adalah menjadi juara Euro U17 2019 usai mengalahkan Italia di babak final. Di timnas senior Belanda, Ian Maatsen sudah beberapa kali dipanggil tapi belum mendapat kesempatan bermain. Kata Erick Thohir soal naturalisasi. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal rencana naturalisasi pemain keturunan lain untuk Timnas Indonesia. Dia menyatakan bahwa fokusnya kini menyelesaikan naturalisasi Ula Romani dulu. Setelah itu, dia baru memikirkan pemain-pemain tambahan untuk Timnas Indonesia. Sebelumnya, Ula Romani sudah datang ke Indonesia dan menyempatkan menonton laga Timnas Indonesia melawan Jepang di SUGBK. Kehadiran pemain itu ke Indonesia untuk menjalani tes kesehatan sebagai tahapan sebelum proses naturalisasi. Erick Thohir mengatakan Ula Romani dibutuhkan Timnas Indonesia agar semakin kuat dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, dia pastikan pihaknya terus bekerja agar proses naturalisasi pemain itu segera rampung. Sementara kami fokus ke Ula lebih dahulu karena kami butuh penyerang. Mudah-mudahan proses Ula selesai Maret, kata Erick Thohir di Bali, Sabtu 23 November 2024. Kontroversi naturalisasi Timnas Indonesia. Tim nasional, Timnas, sepak bola Indonesia tengah menjadi buah bibir masyarakat dunia. Bukan tanpa alasan, di bawah arahan Shin Tae-yong, Indonesia banyak menggunakan jasa pemain naturalisasi. Walau menimbulkan pro kontra, proyek ini dinilai cukup berhasil karena memberikan banyak dampak positif. Naturalisasi merupakan sebuah proses hukum yang memungkinkan seseorang memperoleh kewarganegaraan lain, sehingga diperbolehkan untuk membela negara tersebut. Dalam jagat sepak bola sendiri, istilah ini kian lumrah digunakan.
Sebut saja oleh timnas Spanyol dan Italia yang berhasil memenangkan Piala Dunia. Di Indonesia, proyek ini menuang pro dan kontra akibat dampaknya yang diklaim mengurangi jatah pemain lokal di timnas. Setidaknya, terdapat 10 dari 28 pemain timnas yang merupakan hasil dari naturalisasi. Namun, hal ini justru memiliki lebih banyak dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Tetapi sampai saat ini masih banyak pihak yang merasa terjolimi akan adanya naturalisasi pemain timnas tersebut.